Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema koneksi dengan Tuhan, bagian yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah bagaimana supaya kita tetap terhubung atau terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari Tuhan. Kita adalah anak-anaknya. Jadi Tuhan menginginkan supaya kita sebagai anak, sebagai orang percaya di dalam Tuhan tetap memiliki hubungan atau tetap terkoneksi dengan Tuhan. Dan ayat firman Tuhan yang pas, yang cocok dengan koneksi dengan Tuhan adalah di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, yaitu tentang pokok anggur yang benar. Dan hari ini saya akan membagi firman Tuhan ini di dalam dua bagian besar, yaitu ayat 1 sampai 4 dan di pertemuan-pertemuan berikutnya ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menemukan ada 4 kebenaran utama di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Adapun kebenaran yang utama tentang koneksi kita dengan Tuhan adalah yang pertama, di ayat yang pertama di sana dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ketika Tuhan mengatakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya, di sana Tuhan menegaskan bahwa satu-satunya pokok anggur yang benar adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kalaupun ada di luar sana yang mengatakan dia adalah pokok anggur yang benar, kita tidak boleh percaya. Kita tidak boleh percaya. Kenapa? Karena Tuhan kita hanya satu yang kita percaya, dan itu adalah pokok anggur yang benar. Barangkali di dalam kehidupan kita memiliki pokok anggur yang lain yang sebenarnya tidak benar atau berseberangan dengan Tuhan kita. Saya nggak tahu pokok anggur apa itu, tapi yang pasti di dalam Tuhan kita hanya punya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yaitu Dia yang merupakan pokok anggur yang benar. Dan di bagian B di sana katakan, Bapakkulah pengusahanya. Ini merupakan jaminan bagi kita orang percaya ketika kita mau bekerja atau tetap tinggal, tetap terhubung di dalam Tuhan, maka di sana adalah pengusaha. Pengusahanya siapa? Tuhan Allah, ya. Bapakku, kata Tuhan Yesus. Jadi ini sebenarnya jaminan bagi orang percaya untuk tetap terhubung, untuk tetap terkoneksi dengan Tuhan. Karena ada jaminan bagi kita semua. Itu kebenaran yang pertama. Lalu kebenaran yang kedua yang menjadi pelajaran utama bagi kita, di ayat yang kedua di sana dikatakan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Nah, pelajaran apa yang kita ambil dari ayat ini? Bahwa setiap orang percaya yang tidak berbuah atau yang tidak menggunakan talenta atau yang tidak melaksanakan firman Tuhan pasti akan dipotong oleh Tuhan. Saya nggak tahu cara Tuhan memotong kita gitu ya. Tetapi ini kan gambaran pokok anggur. Bagaimana pokok anggur yang tidak berbuah pasti akan dipotong oleh Tuhan. Jadi ini merupakan warning bagi kita supaya kita lebih hati-hati, supaya kita lebih memanfaatkan hidup kita untuk bisa menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Itu yang kedua. Lalu pelajaran yang ketiga yang kita ambil dari ayat ini adalah masih di ayat yang kedua, bagian B di sana dikatakan, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi sebenarnya bagi orang percaya kita punya potensi untuk lebih lagi berbuah atau berlimpah di dalam Tuhan, atau menghasilkan buah-buah yang luar biasa bagi Tuhan. Jadi ketika orang percaya dikasihkan talenta, dikasihkan karunia, sebenarnya kalau kita mau menggunakan semua talenta dan kemampuan kita untuk lebih lagi dipakai untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan, maka kita pasti akan lebih banyak berlimpah. Bukan hanya berlimpah, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain, bagi sesama kita. Jadi keinginan Tuhan bagi kita sebenarnya adalah bukan hanya hidup yang biasa-biasa saja, bukan hanya hidup yang itu-itu saja, atau bukan hanya hidup yang normal-normal saja, tetapi hidup yang bergairah, yang semangat, yang menghasilkan buah-buah yang luar biasa, mendatangkan hormat bagi kemuliaan bagi
Jadi siapapun engkau yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini atau pada malam hari ini, ayo kita lebih lagi giat di dalam pekerjaan Tuhan. Kita lebih giat lagi mengasihi. Kita lebih giat lagi melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Salah satu cara Tuhan menolong kita adalah Tuhan membersihkan kita dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita ingin lebih banyak berbuat, belajar firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Itu pelajaran yang ketiga. Lalu pelajaran yang keempat, apa yang dikatakan di dalam ayat yang keempat, karena di sana dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ini bicara apa? Bahwa ini bicara tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Karena jelas di sini dikatakan, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan harta kita. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Kita tidak bisa mengandalkan kehebatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan harta kita. Andalan kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena di luar itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jelas ya, di dalam Tuhanlah kita bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, kita mampu melakukan. Karena apa? Karena kita berada di dalam Tuhan. Jadi 4 kebenaran ini saya percaya akan memberkati kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak khawatir karena Tuhan adalah pokok anggur yang benar. Kita menjadi orang yang hati-hati supaya kita lebih bersungguh-sungguh, supaya kita tidak dipotong ya sama Tuhan. Yang ketiga, supaya kita lebih banyak lagi berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang keempat, merupakan kesadaran bagi kita bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat buat kita. Shalom.